Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkamis Syar'iyyah dengan tema berjalan menuju ke masjid dengan tenang. Bab istihbabul masyi ilal masjidi bisakinatin wa waqarin. Dianjurkannya berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Maksud daripada bab ini yaitu setiap kita berjalan menuju panggilan salat 5 waktu, maka disunnahkan berjalan menuju masjid tidak dalam tergesa-gesa. Jalannya santai, kemudian tenang sesampainya di masjid. Bahkan dalam hadis yang panjang dikatakan berjalan dengan tenang itu maksudnya ya sudah sampai di masjid nanti mendapatkan sholat saf pertama atau mendapatkan saf kedua atau mendapatkan saf ketiga, atau mungkin sampai di masjid sudah rakaat terakhir. Maka dalam secara umum berjalan menuju masjid jangan tergesa-gesa. Nah, dari hadis, dari bab ini para jamaah, maka kita harus tanggap, ya, dengan bab ini kita harus tanggap. Artinya gimana? Kita harus berupaya jangan sampai berangkat menuju ke masjid waktunya mendesak dalam setiap sholat berjamaah. Diupayakan waktunya lapang, dipersiapkan. Misalnya apa? Diukur antara rumah kita dengan perjalanan menuju ke masjid. Oh, ternyata memakan waktu 10 menit misalnya. Maka mungkin 10 menit sebelum azan sudah siap berangkat. Untuk apa? Untuk menjalankan sunnah yang satu ini, yaitu jangan sampai berjalan menuju masjid sambil lari atau tergesa-gesa. Mungkin di antara kita jaraknya 1/4 jam misalnya, maka sebelum azan kurang 1/4 jam kita sudah siap berangkat menuju masjid dengan jalan tenang, sehingga sampai di masjid kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa sunnah qabliyah, ya, tidak tergesa-gesa. Jadi di sini kita harus memahami di mana janganlah menuju masjid terlalu mengulur waktu, ya, segera. Termasuk juga segera di sini ya persiapannya. Misalnya waktu mandinya diukur juga. Terus kalau misalnya sudah waktunya sempit, ya, untuk menjalankan sunnah, berjalan santai, berjalan tenang menuju masjid tidak cukup misalnya, ya sudah, saat itu kita nggak mandi, ya, terpaksa tidak mandi. Dalam rangka apa? Jangan sampai menuju masjid sudah selesai sholat atau sudah terlambat. Kenapa? Karena memang waktunya sangat mepet sekali.
Suatu ketika mungkin karena kita tertidur misalnya, atau terlambat jalan di jalan macet misalnya, begitu sampai di rumah untuk menuju masjid, maka diperkirakan kalau masih mandi, masih gosok gigi misalnya, sama sekali tidak mencapai sholat berjamaah, terus gimana? Ya sudah, wudhu saja langsung berangkat. Kondisinya sudah mepet. Bahkan seandainya misalnya ya sangat mepet sekali, ini kalau nggak segera bahkan harus lari. Kalau itu harus lari, kenapa? Waktunya sudah mepet memang. Ya, misalnya seperti itu. Kalau nggak lari maka tidak sampai misalnya, maka mungkin wudhunya jangan 3-3. Ya, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Itu sunnahnya. Wajibnya sekali. Wah, ternyata mepet sekali. Waktunya mepet sekali. Ya sudah, sekali-sekali saja. Basuh tangan sekali, berkumur sekali, basuh muka sekali, ngusap kepala, kemudian basuh kaki sekali. Itu kenapa? Mepet waktunya. Waktunya sudah tidak mungkin dipakai 3 kali 3 kali. Suatu ketika kita akan mengalami seperti itu. Hanya saja menurut sunnah tetap berjalannya yang disunnahkan tenang, bukan lari. Begitu sampai di masjid ternyata sudah dapat rakaat yang kedua, ya sudah, rakaat kedua itulah ikut. Begitu sampai di masjid ternyata mencapai tahiyat akhir, ya sudah, tahiyat akhir kita ikut. Ya, ini sunnahnya berjalan menuju masjid. Ternyata jalan tenang menuju masjid, sesampainya di masjid sholat sudah selesai, sholat berjamaah sudah selesai. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup. Maka tetap dianggap oleh Allah, tetap akan diberi nilai sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Inilah sunnahnya berjalan tenang menuju masjid. Adapun yang tidak terpuji, ya, ini yang terakhir dari muqaddimah ini. Adapun yang tidak terpuji apabila terjadi pada kita, yaitu sudah mendengar suara azan tapi masih gelibet di rumah, masih minum, masih makan, masih nonton TV, masih komen-komen di Facebook misalnya, masih ngobrol misalnya, padahal waktu sudah azan. Kalau dia pun ke masjid tetap nanti akan ketinggalan. Ini namanya orang yang sembrono, orang yang tidak perhatian terhadap waktu. Maka sedangkan sunnahnya tetap harus santai, tenang menuju masjid, maka dia akan kena dosa di mana kurang perhatian terhadap sholat 5 waktu. Sudah jelas, sudah azan, masih ngobrol, masih nonton TV, itu sehingga kemudian mesti terlambat. Kebiasaan seperti ini kebiasaan yang tidak benar, tidak pantas untuk kita lakukan. Ya, kenapa? Mengingat melaksanakan sholat 5 waktu dalam rangka memberikan hak Allah dengan penuh. Sholat 5 waktu adalah hak siapa? Hak Allah semata. Maka harus kita penuhi hak Allah 100%, jangan dikurangi. Kalau dikurangi bermasalah bagi kita. Salat 5 waktu adalah hak penuh Allah, maka mari kita berusaha penuhi hak Allah. Berikan 100% hak Allah kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan hak kita juga 100%. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan kita tidak terjadi, yaitu sementara sunnahnya menuju masjid tetap tidak ada perubahan. Yaitu apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau itu terjadi, sementara tetap saja sunnahnya tenang, terus terjadi pada seseorang yang memang kurang perhatian, di rumah masih muter-muter, masih santai, masih ini, sehingga ke masjidnya mesti terlambat.
ke masjidnya mesti masbuk, dan ini berbahaya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian dibaca babnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, idza sami'tumul iqamata, bila kalian mendengar iqamah, famshu, maka berjalanlah, wa alaikum bisakinati wal waqar, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan bercepat-cepat. Fama adraktumu, maka apapun yang kamu dapatkan, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apa yang keluputan, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini artinya adalah bahwasanya ketika kita mendengar iqamah atau azan, maka segeralah berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak lari. Ya, wala tusri'u, kata Rasulullah, tidak bercepat-cepatan. Sebagaimana orang yang memburu salat berjamaah karena terlalu cepat sambil lari dia berjalan masjid. Nah, ini tidak, sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya tetap pelan jalan itu. Kemudian kalau kita sampai di masjid masih mendapatkan salat sempurna, lakukan. Kalau ternyata sudah kelewatan 1 rakaat atau 2 rakaat, ya nanti menyempurnakan. Nah, ini hadis tentang sunnahnya berjalan menuju ke masjid dengan tenang, tidak terburu-buru. Melihat sunnahnya berjalan menuju masjid seperti ini, maka apa yang kita harus pahami? Apa yang harus kita persiapkan pada diri kita? Yaitu bersiap-siaplah setiap 5 waktu berjalan menuju ke masjid dalam waktu yang cukup. Dalam waktu yang cukup. Kenapa? Karena sunnahnya jalan harus tenang, harus diperkirakan. Dan saya punya pendapat, dan pendapat ini sangat baik sekali, ya, untuk menyikapi sholat berjamaah 5 waktu para jamaah. Mari kita sikapi di mana kita menyikapi bahwasanya sholat berjamaah itu sesuatu yang terhormat, sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang harus dipersiapkan, ya, mulai dari persiapan pakaian yang mau dibawa, yang mau dipakai. Pakaian yang mau dipakai sudah dipersiapkan. Kemudian apa sunnah-sunnahnya sholat? Misalnya pakai gamis, pakai jubah misalnya, pakai kopiah misalnya. Kemudian misalnya siwak misalnya, persiapkan. Kemudian persiapkan pula alokasi waktu. Kenapa? Karena kita menyikapinya sholat 5 waktu itu terhormat, penting, terhormat. Apalagi bahwasanya salat 5 waktu itu untuk memenuhi hak Allah. Hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Kita sikapi dengan persiapan-persiapan yang matang, persiapan yang yang terhormat, dan diupayakan dengan hati yang senang,
ini mau sholat berjamaah begitu. Di dalam hati ada perasaan senang. Kenapa? Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapan-persiapannya, pakaiannya, apa? Minyak wanginya misalnya. Waktunya. Begitu sudah siap dan waktu sudah cukup, berjalanlah dengan membaca doa pergi menuju masjid. Setelah itu dengan tenang menuju ke masjid. Luar biasa. Khusus untuk apa? Khusus untuk sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah dalam rangka memberikan hak penuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak Allah harus kita berikan dengan sesuatu yang sangat penting. Termasuk penting di sini persiapan waktunya, persiapan apa yang mau dibawa, pakaian apa yang mau dipakai, termasuk alokasi waktu, termasuk keikhlasannya, termasuk perasaan. Jangan sampai ada perasaan terpaksa, jangan sampai ada perasaan benci, perasaan senang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk masjid, sunnah-sunnah masuk masjid sudah diukur, sudah masuk dengan kaki kanan, kemudian dengan berdoa. Setelah ke masjid, lakukan salat tahiyatul masjid. Setelah itu menunggu imam dengan salat qabliyah, Masya Allah. Setelah itu berzikir kepada Allah sampai salat ditegakkan, bergegas menuju kepada shop paling depan, berburu shop yang paling utama. Subhanallah. Seharusnya itulah yang harus kita lakukan. Semoga kita bisa. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala berkata, bainama nahnu nusalli, tatkala atau ketika kami salat bersama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'a jalbatan, lalu beliau mendengarkan orang yang tergesa-gesa menuju ke masjid, ya, seperti misalnya drop begitu kan, lari saling saling berdesaan lari misalnya. Lalu apa yang terjadi? Faqala, maka Rasulullah bersabda, masya'nukum, mengapa kalian ini? Masya'nukum, mengapa kalian? Kenapa tergesa-gesa? Kenapa terkesan seperti lari begitu? Maka apa yang terjadi? Qalu, mereka menjawab, istajalna ila shalah. Ya Rasulullah, kami dalam rangka untuk bersegera menuju sholat. Masya Allah. Ya, mereka berangkat itu seperti tergesa-gesa begitu. Maka apa kata Rasulullah? Qala la taf'alu, jangan kalian lakukan. La taf'alu, jangan kalian lakukan. Artinya jangan gitu loh. Idza ataitumus sholata, maka apabila kalian menuju sholat, fa'alaikum bis sakinah, maka hendaknya kalian tenang. Maka kalian tenang, kata Rasulullah. Fama adraktum, apa yang kalian dapati, fasallu, salatlah. Dapat rakaat pertama, alhamdulillah. Dapat rakaat kedua, ya enggak apa-apa. Dapat rakaat ketiga, enggak apa-apa. Wa ma sabaqakum fa'atimmu, dan apa yang kalian kedahuluan terlambat, maka sempurnakanlah. Kita sudah berjalan tenang menuju masjid, sampai di masjid ternyata sudah rakaat terakhir. Terus bagaimana? Ya sudah, ikut saja. Nanti sisanya sempurnakan. Sementara sunnahnya berjalan tenang kita lakukan. Cuman permasalahannya kembali kepada hal seperti itu. Ini saya tegaskan,
mencapai masbuk terlambat sampai kemudian kita ketinggalan rakaat pertama atau ketinggalan rakaat kedua atau ketinggalan rakaat keempat atau tahiyat akhir, hal seperti itu upayakan jangan terjadi karena kita memang klewer. Karena kita memang sikap kita ngelewer. Ngelewer itu apa ya? Kurang perhatian. Sudah dengar azan, masih makan. Wah, jelas gak cukup itu kalau rumahnya jauh. Sudah dengar azan, masih komentar-komentar di Facebook misalnya. Sudah dengar azan, masih nonton TV. Sudah dengar azan, masih baca-baca. Kenapa tidak segera menuju masjid? Sebab padahal sunnahnya menuju masjid tenang, jalannya harus tenang. Nah, itu artinya. Jadi hadis yang kedua itu mempertegas kepada kita, berjalanlah menuju masjid itu dengan tenang, dapat seberapapun sholat lakukan. Nanti kalau memang ada rakaat yang ketinggalan, tinggal menyempurnakan. Itu sunnah. Cuman permasalahannya jangan sampai hal seperti ini ketinggalan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, jangan sampai terjadi karena kita kurang perhatian. Sudah seharusnya berangkat masih belum berangkat, apalagi masih mandi, masih sabunan, masih gosok gigi, masih anduan, masih apa. Wah, ini sudah jelas mau iqomah ini. Sementara sunnahnya berjalan tenang menuju masjid. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lalu kalau bisa atau kalaupun terjadi, hadis yang kedua ini seperti apa contohnya? Contohnya misalnya, sunnahnya menuju masjid itu berjalan tenang, tapi ternyata di jalan ada hujan, sehingga kita mampir di di naungan atau di pos atau di halte misalnya. Kemudian setelah agak reda, kita baru berjalan menuju masjid. Di masjid sudah ketinggalan 2 rakaat. Nah, ini wajar. Atau misalnya kita sudah berjalan menuju ke masjid sewajarnya, ternyata jalannya macet di luar dugaan. Kita sudah berusaha dengan sampai di masjid, ternyata rakaat terakhir. Tidak apa-apa, sempurnakan. Ini wajar. Ya, wajar. Ya, yang tidak wajar seperti tadi. Kalau memang kebiasaan itu karena sembrono, kurang perhatian, ngelewer, ngelemet dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Masalahnya para jamaah, ini mau menghadap Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kenapa persiapannya kurang pas? Kenapa persiapannya kurang baik menyikapi mau menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan menuju masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat menuju masjid, auraha, atau pulang dari masjid, a'addallahu lahu fil jannati, Allah sediakan baginya di dalam surga nuzulan, rumah atau istana atau tempat tinggal, kullama ghada auraha, setiap berangkat menuju masjid dan pulang dari masjid. Subhanallah. Ini keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah,
maka berangkatnya Allah bangunkan satu istana, pulangnya dari masjid satu istana. Berarti kalau 5 waktu kita istiqomah sholat di masjid, maka setiap hari Allah bangunkan untuk kita istana, 10 istana. Sungguh luar biasa. Nah, hadis ini para jemaah mari kita jadikan sebagai motivasi untuk senang dan berusaha mencapai sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada pahala dibangun oleh Allah dalam sehari semalam 10 istana. Kita berusaha 5 waktu jangan sampai gak lengkap. Jadikan hadis ini semangat untuk bagaimana 5 waktu jangan sampai terkurangi. Bahkan kalau suatu ketika ternyata dari 5 waktu itu ada 1 waktu kita tidak bisa termasjid, menangislah dan sedih. Kenapa? 1 istana tidak terdapati. Ini jadikan sebagai motivasi. Jalanan sudah berusaha mencari masjid, sholat asar misalnya, ketika mengendarai mobil sudah berusaha di mana ada masjid, di mana ada masjid. Ternyata kita tidak dapati untuk sholat asar di masjid. Kenapa? Sulit, atau di tempat yang sulit mencari masjid. Maka terpaksa kita menangis atau sedih, atau kenapa kita tidak dapat masjid? Kenapa? Merasa kehilangan 1 istana. Ini motivasi. 10 istana akan diberikan oleh Allah di mana? Di dalam surga. Dan hadis ini juga memberi motivasi kepada kita bahwasanya apabila Allah membangunkan untuk kita surga, istana di surga, untuk kita yang menjalankan sholat 5 waktu, milik siapa istana itu? Milik kita. Dan Allah ciptakan untuk kita. Maka dapat dipastikan kita akan masuk surga. Kenapa? Lah kalau kita nggak masuk surga, siapa yang akan menempati istana-istana tersebut? Sungguh luar biasa. Di sini motivasi ke sana agar kalau suatu ketika tertinggal sholat berjamaah, kita termasuk orang yang sangat menyesal. Kenapa? Karena fadilah berjalan menuju masjid kita tidak dapatkan. Kemudian yang berkenaan dengan musibah saat ini para jamaah, yang berkenaan dengan musibah saat ini. Terjadilah musibah saat ini, ada virus yang sangat membahayakan sehingga ada perubahan di mana ada saat di mana kita diminta untuk tidak keluar dari rumah sehingga sholat di rumah. Bagaimana hukumnya? Ya tidak masalah kalau memang ada mudarat, kalau memang ada musibah. Lalu bagaimana hukumnya secara Islam? Hukumnya menurut Islam sah-sah saja. Di dalam Islam ada fikih di mana ketika darurat boleh tidak ke masjid. Ketika darurat. Semacam apa? Hujan deras, sholat di rumah. Atau sakit misalnya, sholat di rumah. Pernah juga terjadi di masa Rasulullah, atau Rasulullah cuma memberitahukan kalau terjadi taun, maka yang di dalam negeri tidak boleh keluar, yang di luar negeri tidak boleh masuk ke dalam, seperti itu. Di masa Amirul Mukminin pernah lockdown selama 14 hari. Pernah lockdown selama 14 hari. Semua kegiatan di rumah. Ini pernah terjadi. Jadi bagi Islam dan kaum muslimin bukan hal yang aib, bukan hal yang menyulitkan, melainkan ada aturannya, ada fikihnya. Cuman di sini tetap kita adakan secara intern salat berjamaah dalam rangka apa? Pertama, merawat masjid ini. Yang kedua, hamba Allah dalam kasus seperti sekarang ini, di mana dia tidak bisa kalau tidak di masjid. Dia selalu berusaha, meskipun hanya sholat di terasnya, dia tetap akan ke masjid.
Ya termasuk saya. Saya tidak bisa meninggalkan masjid. Seandainya masjid ini dikunci di teras atau di pagar misalnya, di halaman masjid pun saya akan lakukan. Karena tidak bisa meninggalkan masjid. Ya, bagaimana lockdown selama 5 bulan, ternyata sama sekali gak nengok masjid sama sekali. Cuma lewat gitu aja, kayak musuh dengan masjid. Bagaimana masjidnya? Jadi sarang laba-laba. Betul nggak kira-kira? Apalagi yang terlibat ketakmiran. Ya mesti ada. Oh ada apa? 5 hari sekali, 2 hari sekali. Apa kacanya ada yang pecah atau ada yang kotor dan lain sebagainya. Tetap harus ada. Rapat-rapat misalnya untuk persiapan ini, persiapan itu. Yang mengherankan ketika lockdownnya 5 bulan, tidak pernah lewat di depan masjid pun. Ini kelewat batas. Bagi orang yang beriman tidak boleh terjadi. Kayak musuh dengan masjid. Bahkan berceceran kotoran pun dia tidak akan peduli dengan kotoran itu. Ini kelewatan. Nah ternyata para jamaah, ada di antara hamba-hamba Allah itu yang tidak bisa kalau tidak di masjid. Saya sempat bertemu dengan beberapa hamba Allah. Dia setiap waktu keliling-keliling sak kenjeran. Atau di Surabaya ini, dia keliling-keliling. Di mana? Nyari masjid yang ada sholatnya. Ini ada yang seperti itu. Terus bagaimana sikap? Ya, sikap kita tetap harus mengikuti protokol yang ada. Kalau seandainya di rumah, protokolnya seperti apa? Kalau seandainya di masjid, protokolnya seperti apa? Terutama masjid yang sudah diizinkan. Karena masjid yang diizinkan itu sepertinya yaitu zona yang masih dianggap belum berbahaya. Adapun zona yang sudah berbahaya dianggap zona merah, biasanya dilarang. Nah seperti itu para jamaah. Nah kemudian di samping memang tidak bisa kalau nggak di masjid, ada motivasi yang terkuat, yaitu apa? 10 istana tadi. 10 istana tadi. Makanya saya pribadi di masjid ini akhirnya sudah diumumkan, kemudian secara intern keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar masjid mengadakan social distancing. Ada jarak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diminta oleh virus ini. Kemudian setelah itu pakai masker. Ya. Bagi yang memang tidak bisa kecuali di masjid. Kemudian tidak banyak bercakap-cakap, selesai pulang begitu saja. Ya. Dan yang terakhir, kalau memang sudah dinyatakan positif, maka jangan sama sekali ke masjid. Kasihan yang lain, jangan sampai menjadikan mudarat bagi yang lain. Wallahi para jamaah, kejadian yang menimpa sekarang bagi Islam dan umat Islam hal yang wajar, ada fikihnya. Sebab dalam kaidah fikih gimana? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala yang bersifat darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Seperti dalam sop misalnya. Sop harus lurus. Kemudian para sahabat menyikapi dengan rapat. Ternyata virus ini minta agar renggang setengah meter misalnya. Itulah jarak di mana virus tidak akan mengenai yang lain misalnya. Ya sudah kita lakukan saja. Kenapa? Darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang bersifat masyaqqah, berat, dapat menarik kemudahan. Di dalam Islam, sesuatu yang sulit ada kemudahan. Contoh misalnya, orang yang sakit, pertama kalau bisa dia berdiri sholat. Kalau berdiri tidak bisa, duduk. Kalau duduk tidak bisa, tidur. Bukankah demikian dalam sholat? Itulah Islam. Masyaqqah, mau berdiri masyaqqah, masya Allah, kakinya bengkak. Kalau berdiri gak tahan, nyeri. Ya sudah, ini masyaqqah namanya. Maka datanglah kemudian apa? Oh, duduk. Ternyata duduk pun masyaqqah, sulit, berat, tidur. Inilah Islam. Kemudian ada kaidah al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa.
Di dalam kaidah Islam, segala permasalahan apabila sifatnya sempit, maka Islam datang memberi kelapangan, memberi jalan keluar, memberi solusi. Apabila sesuatu itu dalam keadaan lapang, maka Islam menyempitkan. Contohnya seperti apa? Orang yang sedang luka parah, luka kalau nyentuh air maka akan bertambah kasusnya. Ini namanya sempit. Maka Islam memberikan kemudahan, kelapangan, yaitu bolehnya tayamum. Nah, di sini. Dan apabila lapang, maka disempitkan. Contohnya seperti apa? Wong sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada bengkak, nggak ada apa. Sholatnya mesti duduk. Lah ini salah gitu loh. Sehat, lapang, keadaannya sehat. Kenapa sholat duduk? Ini berarti kelapangan disikapi dengan kesempitan. Nah, yang benar gimana? Kalau memang sehat, lapang, ya sudah, lakukan syariat sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian para jamaah, ada di antara asatidzah kita yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya dapati beberapa video yang viral tentang beberapa ceramah yang tetap melarang sholat sambil jaga jarak, dengan dia membaca hanya bab sholat gitu aja, dibaca tentang bab sob dibaca tanpa menerangkan dalam kondisi apa kita. Ini bagi saya ini salah begitu. Salah ini. Akhirnya umat ini bingung. Ustadz ini melarang, ustadz ini membolehkan. Pernah terjadi ya? Sepertinya terjadi saat seperti ini. Yang benar gimana? Kalau sekedar membacakan bab sholat, hadis-hadis tentang rapatnya sob, ya kita punya semuanya gitu loh. Memang iya. Tetapi kalau kita membahas ibadah di masa pandemi, di masa musibah, ya jangan seperti itu cara ngajinya. Kaidah darurat. Sebab Allah sendiri di dalam Al-Quran dalam 3 surat itu, dalam 3 ayat membahas tentang famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Maka barang siapa yang dalam keadaan darurat dengan catatan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya hadis-hadis tentang sob itu memang benar, tetapi pembahasannya bukan di saat pandemi, bukan di saat menghadapi musibah. Adapun di saat musibah, maka semuanya mengarah kepada apa kepentingan di saat musibah itu yang harus dilakukan. Sebagaimana kaidah usul mengatakan, ad-daruratu tuqaddaru ala biqadriha. Ad-daruratu tuqaddaru ala qadriha. Darurat itu harus dijalankan sesuai dengan kadarnya. Kadarnya apa? Oh, tidak bisa berdiri, maka sholat sambil duduk. Kadarnya apa? Oh, tidak bisa duduk, maka sholat sambil tidur. Sampai di dalam fikih ada bab sholatu faqidit tahuraini. Sholatnya orang yang kehilangan 2 alat suci. Sholatnya orang yang kehilangan 2 alat suci. Maksudnya gimana? Tidak ada air, tidak ada debu. Tidak ada air, tidak ada debu. Kenapa? Dalam keadaan diborgol, dalam penjara misalnya, dalam keadaan terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan tidak bisa bergerak, sementara tubuhnya berlumuran dengan kencing, berlumuran dengan berak, tidak bisa bergerak, tidak ada yang menolong di suatu tempat. Kemudian waktu sholat datang. Apa dalam fikih Islam? Tetap sholat dalam keadaan seperti itu.
Kenapa? Darurat. Paham para jamaah ya? Jadi darurat itu disikapi sesuai dengan kadarnya. Apa kadar yang diminta? Wallahi, inilah nikmat Islam. Jadi bagi kaum muslimin, semua yang ada sekarang, mulai dari mungkin tidak Jumatan, mungkin tidak salat berjamaah, mungkin ditutup majelis taklimnya dalam rangka mensikapi pandemi ini, bagi kita umat Islam ada aturannya, bukan sesuatu yang aib. Ya, semoga saja pandemi ini segera selesai. Kemudian fawaid dari bab ini. Asyarhu, keterangan, indama yakhrujul muslimu, ketika seorang muslim keluar dari rumah, mutajjihan ila sholati, menuju tempat sholat, fa innahu yakhruju ila ibadatin azimatin, maka sesungguhnya orang yang keluar dari adalah keluar dalam rangka menuju ibadah yang agung, yakni salat 5 waktu. Yaqifu fiha baina yaday rabbih, di mana dia menuju masjid tadi akan berdiri di hadapan Tuhan, menghadap Tuhannya, berdiri di hadapan Tuhannya. Maka sunnahnya gimana? Fa alaihi an yakuna fi masyihi ilaiha khasyian wa quran. Maka kewajibannya adalah hendaknya berjalan menuju masjid dengan khusyuk, dengan tenang. Wakur itu tenang plus terhormat. Tenang, terhormat. Dalam keadaan mulia. Kenapa? Jalannya santai. Bedakan dengan war. Ini tidak terhormat. Wakuron itu tenang, santai, dan enak. Nah ini wakur namanya. Kenapa? Mau menghadap Allah. Makanya harus diperhitungkan. Kemudian yastashiru idhamal amri. Di samping jalan tenang, perasaan bahwa ini masalah yang besar, masalah yang agung, masalah yang terhormat. Sehingga kita sikapi salat 5 waktu itu dengan terhormat. Dengan terhormat itu artinya tidak seperti ketika yang lain. Tidak seperti ketika ke pasar, ke tempat kerja, undangan kemanten, tidak. Khusus untuk salat. Upayakan ada perasaan bahwa ini menghadapi sesuatu yang agung. Kenapa? Akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Alladzi huwa muqaddamun alaihi, di mana ia harus didahulukan, mimma yufiduhu, dari apa yang memberikan faidah dengannya, fi khusyu'ihi, di dalam khusyuknya, fi solatihi, di dalam solatnya, di mana berjalan dengan tenang akan menjadikan solatnya lebih khusyuk. Beda dengan solatnya terengah-engah, berangkat itu lari misalnya, maka nanti di solat, ketika solat mungkin tidak khusyuk, mungkin keringatan, baunya sudah gak enak, mungkin juga nafasnya ya terengah-engah, sehingga sholatnya menjadi tidak baik dan tidak kondusif. Ini ketika larinya cepat-cepat. Makanya disunahkan tenang, supaya kondisi sholat nanti benar-benar prima. Kemudian fawaidnya, fawaid, beberapa faedah daripada hadis ini, yaitu yang pertama, al-amru bil masyi ila sholati bisakinatin wa waqarin. Diperintahkan berjalan menuju tempat sholat itu dengan tenang dan terhormat. Tenang, tidak terengah-engah, jalan santai. Harus diperhitungkan alokasi waktunya. Kemudian yang kedua, an-nahyu anil isra'i fil masyi
walau liidrakir ruku. Larangan tergesa-gesa di dalam berjalan menuju sholat, meskipun hanya sekedar untuk mencapai ruku. Nah, yang biasa terjadi gimana? Ketika masuk masjid, imamnya sudah ruku, kebanyakan makmum itu apa? Lari. Kenapa? Ingin ikut ruku. Kenapa? Kalau tidak ikut ruku tidak mencapai 1 rakaat. Yang benar gimana? Begitu masuk masjid, imamnya sudah ruku, ya tetap jalan santai. Begitu jalan santai sampai di shop, ternyata sami Allahu liman hamidah, ya sudah ikut sami Allahu liman hamidah. Nanti nambah lagi, seperti itu. Tapi terkadang kita nggak rela kalau 1 rakaat tadi ketinggalan. Akhirnya apa? Jeng. Nah ini. Yang benar gimana? Tetap santai. Ya sampai di shop. Nanti kurang berapanya tinggal menyempurnakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sampai di sini fadilah tentang bagaimana sunnahnya berjalan menuju masjid, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa. Karenanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.